Kami bersyukur punya Allah yang hidup seperti Engkau, Allah Tritunggal yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus untuk menyatakan rahasia ilahi kepada kami manusia yang berdosa, supaya kami bisa memiliki pengetahuan dan untuk mengambil satu sikap dan keputusan mengimani bahwa Allah pencipta langit, yaitu Kristus Yesus, itulah menjadi andalan hidup kami. Karena itu kami berterima kasih untuk persekutuan yang ada di tempat ini, seluruh karyawan karyawati Gerahaya Dika Pusat. Biarlah kiranya kehidupan mereka menjadi alat kemuliaan-Mu di dalam semua tempat yang Tuhan izinkan mereka duduki, untuk bisa menyatakan kasih Kristus. Karena itu Roh-Mu yang menerjemahkan kebenaran-Mu kepada kami, supaya kami semua bisa hidup di dalamnya dan juga mengajarkan kembali, sehingga orang bertambah percaya kepada Tuhan dan hidup kami menjadi alat kemuliaan yang nyata bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Kita belajar bersama dari firman Tuhan dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kalau kita bawa Alkitab kita atau kita buka HP kita, kita bisa membaca pelan-pelan Bapak Ibu secara responsoria. Beginilah firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Itu Allah. bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita renungkan, kita baca untuk kita hidupi, memberikan kepada kita keadaan sebelum dunia jatuh ke dalam dosa. Maka manusia diinginkan yang segambar, sepeta, seteladan dengan Allah, melakukan pekerjaan yang baik. Yang kedua, setelah manusia jatuh atau dunia dikuasai kegelapan, berada di dalam kutuk murka Allah. Dan nanti kita lihat orang yang di dalamnya. Dan satu-satunya memulihkan kembali hanya dengan hadirnya pencipta yang dirusak oleh kegelapan itu untuk memulihkannya. Dan jalan yang diberikan hanya satu, dengan iman. Lalu yang terakhir, maka orang yang sudah dipulihkan kepada rencana Allah semula harus kembali melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Karena itu kita semua jelas memahami tidak ada manusia hadir di dunia dengan kebetulan. Tapi di dalam rencana Allah semula kita dicipta menurut gambar dan juga rupa Allah.
untuk menata dunia, menguasai dunia, menaklukkan dunia, dan juga menikmatinya. Namun, ada satu pribadi yang dicatat di ayat 3 itu, yang suka akhirnya menghantarkan kata-kata hujat, yaitu si iblis yang berasal dari malaikat. Dia yang memberontak di sorga, dan dia yang ditetapkan akhir ending hidupnya neraka. Dia tidak lagi bisa melawan Allah, tapi dia merusak ciptaannya, sehingga manusia digodanya. Maka orang yang digoda dan merespon, itulah yang dikatakan hidup di dalam dosa dulu, dan juga dikatakan mati. Maka bagian pertama ayat 1 sampai 4, keadaan manusia yang lama, kamu dahulu sudah mati. Yang mati bukan fisiknya, tapi yang mati adalah rohnya. Tidak mampu lagi berkomunikasi dengan Allah, tapi dia diperbudak oleh keinginan daging dan juga diperbudak oleh si iblis atau diabolos itu. Sehingga orang yang mati secara rohani berada di dalam kutuk murka Allah. Jadi manusia lama tidak akan mungkin berkenan kepada Tuhan karena dia sudah rusak. Maka dia diperbudak pikirannya, diperbudak keinginannya, diperbudak keinginan dunia, dan diperbudak oleh si iblis itu. Maka di ayat 3, semua manusia sama, termasuk saya. Itu dikatakan oleh Paulus dan kita semua. Upah dosa adalah maut. Maka semua manusia sedang rame-rame berjalan menuju kepada kebinasaan tempat setan itu. Namun, satu-satunya yang bisa memulihkan bukan manusia berdosa, bukan yang dicipta, bukan yang ada di dunia. Apapun dibuat oleh manusia berdosa, usahanya pasti gagal. Tapi standar Allah satu-satunya adalah harus pencipta itu mengembalikan ciptaannya kepada rencana Allah semula. Itulah yang kedua di ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Dia menunjukkan kemurahan Allah dengan berinkarnasi supaya manusia diberi kesempatan untuk memilih, memakai free will-nya, menerima, mengandalkan Kristus, yaitu Allah yang menyatakan rahasia Tuhan dan yang membuka jalan kepada kebenaran, dan juga dengan menaklukkan yang membelenggu manusia, yaitu si iblis melalui kuasanya, yaitu kematian dan kebangkitan. Maka tersedialah bagi kita satu anugerah. Maka orang yang mau pindah dari yang lama kepada yang baru, supaya dia memiliki anugerah Tuhan, hidup kekal dan sorga, hanya satu. Itu ayat yang ke-8 dan 9. Bukan usaha kita, bukan perbuatan baik, bukan amal, bukan ibadah di luarnya, tapi harus di dalam Kristus oleh iman. Tentu iman yang mau diungkapkan di sana sangat mengajar kita bukan konsep manusia, tapi iman yang datang dari Allah. Setelah kita dengar, baru tahu. Walaupun tahu, tapi tidak ada keputusan untuk menerima yang dia tahu menjadi andalan hidup, itu tinggal pengetahuan. Tapi harus ada satu respon, menanggalkan yang lama dan membuat yang baru. Jadi orang yang beriman dengan Kristus berarti meninggalkan setan dan berjalan dengan Yesus, maka dia menjadi manusia baru. Kalau dicatat menjadi manusia berarti orang yang dilahirkan kembali. Oleh iman kepada Kristus itu, roh kita dihidupkan, dan juga Roh Kudus termeterai kepada kita. Itulah memampukan kita menjadi hidup di dalam Tuhan. Jadi kalau kita sudah beriman, dicatat sebagai manusia baru, berarti pola pikir yang lama akan tinggal, tapi pola pikir yang baru akan masuk. Coba kita diskusi Bapak Ibu, berbicara soal pola pikir yang lama. Kalau di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tentu pola pikir siapa yang harus ditinggalkan? Menilai segala sesuatu dengan ukuran manusia. Yang baru menilai segala sesuatu dengan ukuran Kristus. Contohnya orang Batak. Bapak Ibu kalau pulang ke kampung, berikan satu kampung makan, dan diberi lagi warna yang merah,
satu lembar. Orang kampung mengucapkan kita apa? Dia sudah menjadi manusia. Kalau tidak bisa memberi makan, tidak bisa memberi uang, apakah tidak manusia? Tapi kalau pola pikir Kristus, bukan harta dunia menjadi nomor satu. Tapi itu adalah menjadi pemberian Allah baik kepada yang percaya maupun kepada yang tidak percaya. Soal menikmatinya dan menatanya dan menguasainya, itu harus dilakukan di dalam penilaian ukuran Kristus. Karena itu kalau kita menilai sesama kita dengan ukuran Kristus, maka pasti kita tidak akan merendahkan saudara kita yang dicipta Allah menurut gambar dan rupa Allah. Karena hanya manusia yang bisa dibawa masuk ke hadirat Tuhan. Dan itulah tugas kita, ayat yang ke-10. Kita baca, sebelum dunia dijadikan, kita kembali kepada khotbah kita, ayat 10 dicatat. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ketika Allah merencanakan mengadakan penciptaan manusia dan alam semesta dari yang tidak ada menjadi ada, maka di dalam rencana Allah itu adalah manusia yang lebih tinggi dari ciptaannya akan menata seluruhnya dan juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Jadi kalau kita sudah beriman kepada Yesus, kita sudah pindah dari murka, dari maut kepada kerajaan anak Tuhan, maka pekerjaan yang baik itu, yaitu melakukan apa yang diinginkan Allah, mengeluarkan orang keluar dari ikatan setan, supaya berjalan sama dengan kita, menuju kepada kekekalan, supaya jangan binasa lagi, tapi dia beroleh hidup yang kekal. Berarti perbuatan baik di sini adalah hal-hal yang bernilai kekal. Karena dunia cepat atau lambat pasti kita tinggalkan. Setuju atau tidak setuju, dunia ini pasti tinggal. Apa yang kita miliki sebanyak apapun pasti tinggal. Tapi yang pasti kalau Yesus datang kedua kali, langit dan bumi yang pertama yang diciptakannya juga akan lenyap. Tapi orang yang sudah dipulihkan dan di dalam Kristus tidak akan lenyap. Karena itulah melakukan pekerjaan yang baik adalah hal-hal yang bernilai kekal. Tugas kita pertama berarti apa? Bagaimana menolong orang bertemu dengan penciptanya. Mengeluarkan dia dari ikatan setan supaya dia menjadi hidup rohani. Karena ada di dalam konteks ini tidak tertulis namun tersirat. Tadi kematian di pasal 2 ayat 1 itu kematian rohani. Lanjutannya kematian fisik. Kalau tidak berubah lanjutannya apa? Di bawah murka Allah, yaitu kematian kekal. Jadi selama hidup di bumi ini kita diinginkan menikmatinya. Cara menikmatinya berarti keluar dari kutuk. Supaya apa? Kalau kita diberi hamoraun hagabion hasangapun berada di bawah berkat. Tapi kalau kita memiliki segala-galanya di bawah kutuk Tuhan, kita tidak bisa nikmatinya. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan kepada anak-anaknya, semua yang dimiliki orang yang tidak percaya diberikan kepada orang beriman untuk bisa dia nikmati, untuk membawa juga kepada dia wibawa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan itu nyata bagi orang Israel, dipelihara Raja Babil, dan akhirnya mereka menikmati di sana, membangun rumah, membangun kebun, dan juga mengawinkan anak maupun juga putrinya, beranak cucu bertambah banyak. Jadi pemeliharaan Allah kepada kita ada di dalam Kristus. Berarti kalau orang yang memiliki pola pikir Kristus di bumi ini diinginkan oleh Tuhan hidupnya untuk lebih baik dan bahagia. Ada pertanyaan Abang Inang. Saya ingat waktu saya mahasiswa dulu di USU di Medan, karena saya ketua mahasiswa Sumatera Utara, persis jadi saya ingat lagu-lagu tadi. Jadi bagi saya lagu itu udah biasa, ya kan? Hanya sekarang karena saya pendeta HKBP, jarang di HKBP tepuk tangan, nah, jadi agak kaku begini. Ya. Jadi saya pikir kita bisa diskusi ya. Tadi saya katakan sebelum penciptaan, sesudah jatuh ke dalam dosa, anugerah Allah dan iman, dan diberi kepada kita yang beriman tugas yang baru sesuai dengan amanah pertama. Amanah kultural bagi kita,
Tapi yang kedua, amanah agung memberitakan Injil juga menjadi tugas kita. Karena itu pekerjaan yang baik, senang melihat orang lain bertobat, senang melihat orang lain cerdas lebih pintar dari kita. Dan itulah guru. Dan tidak pernah benci dia melihat muridnya. Walaupun nanti dia terus guru SMA, tapi muridnya sudah jadi doktor dan profesor, dia tetap menjadi bangga sebagai guru. Karena guru adalah senang melihat orang lain lebih pintar dari dia. Demikianlah Tuhan berbicara kepada dia, kepada kita, bahwa Tuhan menginginkan kita melakukan pekerjaan hal-hal yang besar. Bahkan lebih besar dari yang saya kerjakan. Pernah nggak itu Bapak Ibu baca ayat itu? Coba dulu kita baca dulu itu ya. Rencana Tuhan kepada kita luar biasa. Di Yohanes 14 ayat 12. Kita baca dulu. Jadi semua kita yang beriman yang sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup melakukan pekerjaan yang baik itu juga mewujudkan harapan Tuhan ini kepada kita semua. Mari kita baca Bapak Ibu. Ini Yohanes 14 ayat 6, hanya aku jalan ke surga, ego emi. Ku tinggalkan kamu, tapi kamu bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar. Ayat 12, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan ini diungkapkan, hal yang baru yang diberikan oleh Kristus kepada kita, jelas tujuan kita adalah surga. Jelas tujuan kita akhirnya menikmati kemuliaan Allah dan juga hal-hal yang ada di hadiratnya. Karena itulah selama ada di dunia ini, kita tidak perlu takut. Biarlah hidup kita di terang-terang surgawi. Berjuang menghadapi semua tadi. Tantangan yang datang dari dunia, tantangan yang datang dari iblis. Dengan mematikan keinginan daging kita dan menumbuhkan keinginan roh di dalam diri kita. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang kaya di bumi dan kaya di surga. Oke, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Itulah dulu yang bisa saya sampaikan. Berarti manusia baru adalah orang yang sudah keluar dari belenggu setan. Dan dia sudah dilahirkan kembali, rohnya hidup. Dan Roh Kudus termeterai. Dan dia hidup dengan berpola pikir Kristus. Dengan tujuan yang jelas adalah surga. Maka dia di bumi ini tidak perlu lagi takut, baik terhadap orang durhaka, baik terhadap setan, baik juga terhadap keinginan dunia, dan dia akan dimampukan mematikan keinginan dagingnya. Dan tugasnya adalah memberitakan dunia, menata dunia, menaklukkan dunia, dan menikmatinya. Diskusi Majohita 5 menit. Bayan amang enang, adong suku-sukun, taring otusi. Ya kan? Ini saya anggap aja dulu sebagai pertanyaan dulu. Kalau di HKBP pertanyaan bisa sebut ada diskusi. Tapi kalau kok di minggu jarang diskusi. Ya silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya dulu? Jadi manusia baru yang diinginkan Tuhan bagaimana? Mematikan keinginan daging dan menanggalkan yang lama. Tadi dibaca Pak Purba kan. Ya. Baru di bumi ini terus menerus diperbaharui dari hari ke hari. Pertanyaan saya lah bertanya. Kalau kita sudah menjadi manusia baru, roh kita hidup, Roh Kudus termeterai kepada kita, tujuan kita surga. Apakah mungkin orang percaya yang diperbaharui itu masih gagal? Yang kedua, apakah orang yang sudah manusia baru pernah berbuat dosa atau dosakah marah? Iya. Berarti jangan kita mengatakan kalau orang sudah pengikut Yesus otomatis sempurna, tidak pernah gagal seperti yang di surga. Karena apa? Sekalipun kita manusia baru masih tinggal dalam tubuh ini. Berarti tubuh kita menjadi arena dua peperangan. Satu peperangan roh,
dan juga keinginan daging. Keinginan daging jelas ditulis di Galatia pasal 5 ayat 19 itu. Jadi supaya kita tidak berdosa, maka matikan keinginan daging. Cara mematikan berarti menghidupkan, menumbuhkan, memberikan selera keinginan roh. Itulah jadi berbakti beribadah seperti ini. Itulah menjadi saat teduh. Itulah menjadi kita membangun sharing dengan teman supaya tidak bangkit keinginan daging. Tapi pertanyaan, seandainya karena marah tadi, dosa kan? Marah supaya tidak berdosa bagaimana? Ini dulu dikatakan di dalam Efesus pasal 5, jangan sampai matahari terbenam. Jangan keluar kata-kata kotor. Jangan ada kesempatan sama setan. Jangan sampai mendukakan roh Tuhan. Berarti anak Tuhan yang sudah menjadi manusia baru harus menumbuhkan spiritualnya. Maka dia akan menang. Damai terus, nikmat. Satu lagi. Jadi kalau gagal, gimana? Posisi kita semua manusia baru sudah jadi anak-anak Allah. Murid-murid Yesus. Sahabat Tuhan Yesus. Tapi kalau kita gagal, apakah keluar Roh Kudusnya? Wih, masuk lagi engkau Roh Kudus. Tidak. Tapi Roh Kudus yang ada dalam diri kita bagaimana? Dia berduka. Baru menuduh hati kita. Sunedesis pun mengatakan, lalu hilang damai. Bagaimana memulihkan? Tentu satu cara memulihkan. Mengaku dosa kita kepada Allah. Ketika kita mengaku dosa, terjadilah penyucian. Itulah namanya tadi, dari posisi anak-anak Allah, gagal, kita akhir terus menerus datang mengaku terjadi penyucian progressive sanctification sampai masuk kepada Gloria sanctification. Jadi anak Tuhan tidak boleh mengatakan bahwa aku sempurna di dalam fisik. Nanti kalau sudah masuk kita ke surganya, baru tidak ada lagi di situ penderitaan, air mata, kesusahan. Karena itu selama hidup di dunia, anak Tuhan harus berjuang. Jadi manusia baru tidak perlu takut. Baik terhadap musuh, baik terhadap tantangan, baik terhadap perang yang terjadi sekarang. Biar aja di situ. Ya kan, enggak urusan kita itu. Urusan kita apa? Melakukan pekerjaan yang baik. Jangan menciptakan seperti itu. Tapi mengajak orang jangan berbuat yang jahat. Datanglah kepada Yesus. Serahkan hidupmu. Kau pasti akan diselamatkan. Berarti menambah orang untuk masuk kepada surganya sebagai tujuan kita. Jadi Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu. Terima kasih untuk semua karyawan, pekerja, dan pimpinan yang ada di tempat ini. Dengan ketekunan dan penyerahan dalam pimpinan Roh Tuhan, akhirnya Bapak Ibu menjadi sejahtera melakukan tugas itu. Karena yang kita lakukan berada di dalam iman. Maka segala pekerjaan yang dilakukan di dalam iman itulah bernilai kekal. Kalau sudah kita kerjakan, apakah endingnya berhenti di bumi ini? Nilai kekal? Tidak. Itu akan mengikut kita sampai kemana? Ke surga. Ada sini jemaat HKBP. Coba dulu. Saya pendeta HKBP. Ya. Saya pendeta HKBP, tapi ini nyanyian ini hanya di mana dinyanyikan? Di kuburan. Dan nanti kan saya pasti mati. Ini pasti. Tapi kalau pasti, yang saya kerjakan pasti mengikut. Nyanyiannya apa? Sonang mamudum kona mertuai. Jadi kalau saya mati nggak perlu ditangisi. Ini tidur menurut Tuhan. Tapi semua yang ku kerjakan mengikut kamu kepada hadirat Tuhan. Itulah jadi upah bagi kita dan menjadi mahkota kita. Berarti sekecil apapun kita kerjakan di tempat ini, tidak ada yang sia-sia kalau kita kerjakan di dalam iman. Maka tidak ada anak Tuhan yang marungut-ungut. Amin. Ya, semangat ya.
maka kita kembangkan dan majukan tempat kita bekerja ini bukan untuk diri kita saja, tapi untuk kemuliaan Allah dan juga bagi orang lain. Udah pasti Tuhan berpihak sama kita. Pasti itu. Jadi kalau kita buat maju tempat ini, tempat pelayanan kita, tempat pekerjaan kita, maka kita pun di situ sampai akhir profesi kita, bahkan juga kita menikmatinya, melihat kebesaran Allah. Sehingga anak Tuhan yang dikatakan manusia baru membuat suasananya menjadi indah, berpengharapan, mengusir kegelapan, dan menyatakan kemenangan Allah. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau memberi kesempatan kepada kami mengevaluasi diri kami. Di luar Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dengan kehadiran Allah yang hadir di dalam Yesus, yang sudah mengutarakan rahasia Allah, dan akhirnya kami mengetahui, kami membuat keputusan, menerima, mempercayai, dan mengandalkan Dia di dalam seluruh hidup kami, maka kami akan menikmati selama hidup di dunia ini 70-80 tahun, menghadirkan karya-karya ilahi, dan akhirnya hidup kami menjadi alat kemuliaan Tuhan yang menyukakan hati Tuhan dan juga memenangkan jiwa-jiwa, mengeluarkan dari ikatan-ikatan kuasa gelap dan membuat orang menjadi lebih cerdas daripada kami. Kami berterima kasih punya Allah seperti Engkau yang memberkati perusahaan ini dan membuat ini menjadi alat kemuliaan-Mu. Banyak orang percaya bersekutu di tempat ini. Kau memberkati pemilik, pemimpin, dan semua karyawan, dan semua yang turut di dalam berkarya untuk bisa terus hidup di dalam pengharapan kepada-Mu. Terpujilah Allah. Di dalam nama Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk setiap keluarga, anak-anak Tuhan di sini. Kau berkati, lindungi, beri kesehatan, dan juga mampu ke depan melihat generasi dan keturunan yang Kau percayakan, sehingga firman-Mu genap. Karena itu kami berterima kasih juga kepada Engkau yang memelihara kami. Secara khusus untuk keluarga para kami utasoi inang boru sinang bela, Engkau memulihkan Amang supaya dia bisa juga mengojakkan simajojaknya dengan kuasa Tuhan. Kami percaya juga dimanapun semua karyawan, karyawati yang Tuhan tempatkan ini bekerja, mereka akan meningkatkan kualitasnya dan juga semakin menikmati pekerjaannya, dan mereka bisa membuat itu menjadi kemuliaan bagi Engkau. Karena itu biarlah Tuhan mencukupkan segala yang mereka perlukan di dalam kehidupannya, dan juga Tuhan memberkati yang muda, memberi kepada mereka teman hidup, supaya mereka juga semakin melihat kebesaran Allah menggenapkan firman dalam dirinya. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.